Bismillahirrahmanirrahim. Awalan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita insyaallah setiap bulan didatangi oleh guru kita Habib Idrus bin Muhammad Assegaf. Beliau ini alumni pertama daripada Darul Mustafa Habib Umar. Jadi seluruh alumni Darul Mustafa, Habib Ali Haidir, Ustaz Ilham, Ustaz Guru Mahmudi, Ustaz Abdul Raib, Raub, dan itu semuanya ading kelas Sidin Barataan di Banjar ini. Jadi alhamdulillah beliau mau tiap bulan datang ke langgar kita ini insyaallah. Jadi mudah-mudahan artinya majelis kita ini bertambah keberkatan. Keberkatan bukan hanya di dunia, tapi yang kita inginkan keberkatan puncaknya nanti di kuburan kita, terutama yang telah meninggal dunia, orang tua kita, datu kita, nini kita, guru-guru kita, keluarga muslimat, mudah-mudahan semuanya dijadikan kuburan mereka taman daripada taman dan puncak daripada segala puncak, dan kita semuanya terkumpul di dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Wasilah artinya salah satu daripada zuriat beliau. Nah, yang kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urkubu Muhammadan fi ali baiti. Kalau kalian ingin ridho Nabi Muhammad SAW, ingin mendapatkan senantiasa petunjuk Nabi Muhammad SAW, walaupun secara zahir Rasulullah sudah meninggal dunia, tapi Rasulullah sebenarnya bersama kita. Di antaranya yang jelas zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada zuriat Rasulullah di satu kampung, berarti kampung itu mendapatkan khusus nazarah daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita malam ini mendapatkan pandangan khusus dari Nabi kita Muhammad SAW. Dengan berkat ada salah satu daripada cucu beliau berada di kampung kita ini. Nah, insyaallah kita setiap pengajian beliau di bulan itu kena dibagi beliau lembaran kertas ini. Jadi lembaran kertas ini jangan diandak di lantai, karena ini isinya hadis mulia Nabi Muhammad SAW. Dan pelajaran kitab daripada Habib Zain, Risalah Jami'ah. Jadi jangan diletakkan di bawah lantai, karena sebulan simpan pulang, khusus cari map untuk disimpan. Ini pian pusaka, ini warisan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dir'inama war rasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan harta, yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Siapa yang mendapatkannya, maka orang itu mendapatkan bagian yang sangat besar. Di antaranya apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tanda kata Abu Umar bin Habib, artinya yang Allah inginkan khairan di dunia, dibimbing menjadi hamba Allah yang taat, walaupun yang maksiat diberi hidayah untuk bertaubat, lalu husnul khatimah, dikubur Allah jadikan taman-taman surga, di akhirat mudah melewati shiratal mustaqim, mudah untuk meminum haud telaga Nabi Muhammad SAW. Tandanya apa? May yufaqihu fiddin, senantiasa selama hidup di dunia dibimbingnya untuk memahami ilmu agama. Ini yang kita ikutin, warisan Nabi Muhammad SAW. Ini pian larang, larang benar harganya. Kalau secara zahir paling untuk kopi 500 rupiah ini, tapi mahal. Jangan diandak sembarangan. Andak di tempat yang tinggi, cium. Seakan ini surat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada zauk, rasa itu harus ada. Jangan surat pacar aja dicium. Al-Quran penuh ada ciuman cinta, hati ada rasa. Nah, jadi kita sebelum Habib menerangkan syarah, kita dengarkan bahasa Arabnya dan terjemahnya, lalu Habib yang mensarahkan. Ada bapak kita lewat sedikit Isya nih, ya sebulan sekali yuk. Isya lewat 10 menit, 15 menit, ada bapak ada masalah ya ada. Nah, boleh ada pertanyaan, kena 5 menit ada waktu.
Jadi kalau orang ajan, kita ajan dulu. Nah, jadi udah mengajar langsung komat aja lagi. Nah, itu. Jadi kada mengganggu orang kayak di Hadramaut ya. Kalau sudah ajan itu stop pengajian, ajan dulu. Nah, sudah selesai daras lanjutkan 15 menit. Cuma di Banjar belum ada lagi. Hatta alumni Darul Mustafa Kadwani nggak berani Bib, yang gaya Hadramaut. Harusnya kalau ajan, ajan dulu. Jangan langsung kan pengajian. Apalagi di masjid besar. Ya, patokan orang ajan dulu. Udah ajan, hanya lanjutkan pengajian. Nah, itu yang utamanya sebenarnya. Tapi di Banjar belum ada lah. Belum ada lagi. Biasanya apa? Kada bila lewat aja. Dudi sedikit ajannya kalau. Nah, itu. Puan. Nah, ada guru busu aja. Alhamdulillah sini berarti sini mempati artinya torika, artinya ya, para habaib dan di kitab itu. Yang kita dengarkan ini yang pertama yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pemulaan dulu Bib ya. Ini Bismillah. Kitab salah jamnya Bib. Nah, ada Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya di atas ini sebelahnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Ini kada bernomor, Bang. Karena insya Allah Mbak Den nanti dinomori nanti. Ini mukadimah kan, jadi biasanya di kitab itu mukadimah gak pakai nomor. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu nafa'ana bi ulum fid darain ila qawlihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendengar qala Rasul baca salawat walaupun kada nyaring. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Wa ba'du fa hadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil Islamil Ghazali. Ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi at-taufiq. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada Tuhan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Dan Rasulullah SAW bersabda juga, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi jalan untuk menuju surga. Dan setelah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dan salawat serta salam, maka ini risalah kitab mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yaitu yang bernama Muhammad bin Muhammad radhiyallahu an, yang mana siapa yang paham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia orang yang ahli ilmu zahir yang nampak dan ilmu batin yaitu hakikat. Ya, hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Nah, ini satu kitab. Kitab yang kedua adalah hadis arba'in ya. Wah, ya, satu aja kita baca. Hadis yang pertama. Al hadisul awal asarun niyati fil amali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratu lid dunya yusibuha aw imratin yankuha fa hijratu ila ma hajara ila rahu Bukhari wa Muslim. Artinya sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niat, dan setiap orang memperoleh mendapatkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mengejar keduniaan atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu atas apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam. Kita persilahkan kepada Habib untuk syarahkan daripada pelajaran ini. Fadhal Habib Maskur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin fa anqadhana min zulmatin wa dayajiri ila nuri ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri wan nurul mubinu bihi ihtadaina huwa da'i ila aqwa sabili atana da'iyan bil haqqi yad'u ila al-islami bil qawli tsaqili. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Sebelum kita membaca dua kitab, yang pertama adalah kitab yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi. Yang kedua adalah kitab hadis yang dikarang oleh guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang bernama Kitab Mukhtarul Hadis. Kitab yang pertama Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi, mari kita fatihahkan. Beliau adalah salah satu ulama umat ini yang luar biasa, murid daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang rotibnya kita baca tadi. Itu pengarang kitab ini adalah muridnya Sidin. Waktu berjumpa dengan gurunya, yaitu Shahibur Ratib tadi, itu sudah menjadi ulama besar. Sudah alim 4 madhab sudah di kepala, hafal Quran di kepala sudah. Itu masih belajar kepada Imam Haddad 20 tahun. Ya, 20 tahun sampai gurunya meninggal dunia ada di pangkuannya Sidin, yaitu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau selama 20 tahun itu belajar di ruangan yang sangat sempit, yaitu tangga rumahnya Imam Haddad itu ada belokan begini. Pas belokan itu ada ruangan halus. Nah, Sidin duduk 20 tahun di situ bersama gurunya. Kada pernah tahu jendela yang di atas ruangan itu. Bentuknya kotakkah, bentuknya bundarkah, berapa jumlahnya jendela yang di atasnya itu. Yang di atasnya itu kada kelihatan. Datang ke ruangan tersebut yang dilihat gurunya aja. Sampai jendela yang ada di ruangan itu tidak pernah tahu sama sekali berapa jumlahnya, bentuknya bagaimana. Radhiyallahu, ini sopannya, akhlaknya luar biasa kepada Guru Sidin. Beliau dikatakan oleh gurunya, kalau sudah guru yang mengatakan itu, kalau sudah guru yang memuji berarti orang hebat. Kalau orang memuji guru itu sesuatu yang wajar. Murid memuji guru itu wajarlah. Tapi kalau guru memuji murid itu luar biasa. Ini gurunya ini Imam Haddad, kada pernah bohong Sidin. Lidahnya jauh daripada sifat bohong, karena gudangnya kejujuran ada pada mereka. Ya. Kalau kada jujur seperti imam-imam tersebut, kada nyebar ini ratib sampai ke Afrika, sampai ke Amerika, sampai ke manapun tempat, ke ujung dunia ada bacaan yang pian baca tadi. Bukan hanya di Indonesia aja, dari satu desa, satu kecamatan terpencil, kota Tarim, ya, siapa yang menggerakkan manusia untuk membaca ratibnya Sidin? Sedunia membaca, karena keikhlasan yang luar biasa, keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan bacaan ini menyebar ke seluruh dunia. Semoga kita mendapatkan barokahnya beliau-beliau. Katanya Imam Haddad kepada si muridnya ini, arju antakun, aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai muridku Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi, antakuna fil ilmi dhahir kasyafi.
Ya, kamu di dalam ilmu zahir seperti Imam Syafi'i. Apakah mustahil seseorang yang di zaman itu meraih ilmu seperti Imam Syafi'i? Kada ada mustahil. Kenapa diherankan? Ilmunya Imam Syafi'i luar biasa. Hebatnya luar biasa. Sidin belajar bahasa Arab aja 14 tahun. Imam Syafi'i. Ya, pian Bubuan Banjar mengatakan ulun cukup Quran dan hadis, kada perlu madhab Imam Syafi'i, kada perlu madhab apa ngarannya Imam Malik, kada perlu madhab Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ulun langsung mau mengambil Quran dan hadis aja. Bahasa Arab kada kawah, ya, kada mengerti, kada paham bahasa Arab, mau ngambil Quran langsung. Dari mana ini orang ilmunya? Ilmu Gatot Koco ini namanya. Ya, ilmu Gatot Koco, ilmu sakti langit aja. Kada bisa turun ke bumi. Hadirin wal hadirat sekalian, hati-hati daripada ucapan-ucapan seperti itu. Ya, ulun langsung kada perlu madhab. Siapa pian bisa memahami seperti Imam Syafi'i? Beliau makannya selalu halal, ilmunya bahasa Arabnya luar biasa. 14 tahun belajar bahasa Arab. Ini mondok cuma 5 tahun sudah keluar-keluar macam-macam. Belum ilmu-ilmu yang lainnya. Umur 6 tahun Sidin hafal Quran Imam Syafi'i. Ya. Maka kitab ini karangan Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau dijuluki dengan Abul Masajid, ayahnya masjid-masjid, karena di zaman beliau hidup banyak masjid-masjid yang terbangun di desa-desa Hadramaut. Mari kita bacakan Fatihah kepada untuk beliau. Ala man wa aslafuna salihun anallaha yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa anallaha yanfa'na bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wad dunya wal akhirah kama wa aslafuna salihun kama narjun sa'ifun kama wa sidi habimal kama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salihin niyat wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pertama, pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan basmalah karena dua hal. Yang pertama karena ibunya semua kitab, induknya semua kitab, yaitu Al-Quran, itu dimulai dengan basmalah. Maka semua kitab yang barokah itu dianjurkan untuk memulai dengan basmalah karena mengikuti rajanya kitab, induknya semua kitab, yaitu Al-Quran. Ya, ini kitab-kitab semuanya ilmunya dari mana sumbernya? Tentunya sumbernya dari Al-Quran. Ya, maka sepantasnya bagi pengarang kitab untuk memulai kitabnya mereka dengan basmalah karena mengikuti rajanya kitab, yaitu Al-Quran. Yang kedua, dikarenakan memenuhi, mematuhi, mengamalkan daripada perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, beliau bersabda apa? Kullu amrin ribalin la yubda'u bihi bismillah fahuwa aqta.
segala perkara yang kada dimulai, perkara yang penting di dalam Islam kada dimulai dengan basmalah, maka perkara itu kurang barokah. Segala perkara yang penting di dalam Islam yang mana tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara itu kurang barokah. Maka si pengarang kitab ini ingin mengambil berkah daripada basmalah. Bagaimana kada berkah? Basmalah nama Allah. Allah dan dua sifatnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hukumnya membaca basmalah itu ada 5. Yang pertama wajib seperti di dalam sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ya, kalau sholat sunnah kada wajib baca basmalah, kada tetap wajib, walaupun itu sholat sunnah. Mau sholat sunnah ataupun sholat yang 5 waktu itu semuanya wajib membaca basmalah sebelum alhamdulillah suratul Fatihah itu. Ya, wajib membaca Fatihah di dalam sholat. Yang kedua, sunnah membaca basmalah kapan? Yaitu setiap keadaan kita. Setiap keadaan kita disunnahkan membaca basmalah. Memakai pakaian, baca basmalah. Ya, membuka toko, membaca basmalah. Apalagi makan, membaca basmalah. Minum, membaca basmalah. Memasak, menulis kitab, membaca basmalah. Intinya segala keadaan kita, ya, segala keadaan kita membaca basmalah. Ada satu cerita, seorang bebinian selalu membaca basmalah sampai suaminya ini kayak telinganya panas gitu. Kenapa sih istriku ini kok asyik dengan basmalah? Ya, ulun tes katanya suaminya. Diletakkan, ya, habis cerita ini. Diletakkan, dititipkan satu peti yang isinya ada emas. Ya, diperintah istrinya untuk menyimpan di lemari. Tidak tahunya waktu mengambil dari suaminya, sidin baca basmalah. Waktu meletakkan di lemari, baca basmalah. Ya, nutup pintu, baca basmalah lagi. Sudah didengarkan oleh suaminya, basmalah, basmalah, basmalah. Subhanallah, setelah itu suaminya menguji, ya. Kalau kada yakin jangan coba-coba meniru ini. Hilang bujur, ya. Ya. Ini diuji, dilempar ke laut oleh suaminya. Emas yang ada di dalam kotak itu. Besoknya hilang. Setelah beberapa hari, 3 hari, seminggu, ya, suaminya belanja atau istrinya belanja iwak waktu itu. Subhanallah, waktu dibelah perutnya iwak itu, kelihatan persis emas yang dilemparkan oleh suaminya itu, kelihatan. Loh, ini emas yang ada di lemari ini. Ya, diambil oleh istrinya lagi, bismillah, dimasukkan ke dalam lemari lagi, baca basmalah. Maka ditanya oleh suaminya, mana emas itu? Diuji, ada di lemari, coba lihat. Dibuka, terkejut itu suaminya. Ya, ada lagi ajaib. Dari mana kisahnya ini? Ulun beli iwak, ternyata di dalam perutnya ada ikan, ada apa? Emas itu tadi. Maka benar-benar yakin bahwa basmalah ini memang keramat, memang sakti. Ya, pian mau sakti, baca basmalah. 21 kali membaca basmalah sebelum guring, Allah menyelamatkan dari banjir, kebakaran, dan pencurian, dan lain sebagainya. Semoga kita berkat basmalah bisa berkah seberataan kehidupan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maka sunnah membaca basmalah di dalam setiap keadaan kita. Kalau tidak membaca basmalah di waktu kita makan, pakai pakaian, bersisir dan lain sebagainya, maka amalan itu dibarengi oleh setan. Ya. Nyaman kada dibarengi oleh setan. Makan separuh yang kenyang pian, separuh yang kenyang setan. Ya, bahkan di dalam menggauli istri itu kawah dibarengi oleh setan, kada cemburu pian. Istri pian ya bergaul digauli oleh setan. Kalau beranak dengan pergaulan itu, waktu digauli ditakdir oleh Allah punya anak, maka separuh nasabnya ke setan, separuh nasabnya ke manusia. Jadi separuh setan, separuh manusia, wajahnya manusia, wataknya watak setan. Ada satu ulama di Hadramaut, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau belajar beliau dari kota Syihir ke Tarim 4 tahun di situ. Membawa kasur yang diikat oleh ibunya, kasur gulung untuk tidur di mana pesantrennya sana. Tidak tahunya Sidin bulik lulus setelah 4 tahun lulus, ikatan tali ibunya untuk kasur tadi itu kada pernah dilepas sama sekali. Jadi cuma membawa berangkat, ya pulang, kada pernah dihamparkan itu kasur selama 4 tahun. Ya, guringnya cuma mendadak begitu. Ya, kada pernah disengaja. Ulama besar. Pernah ditanya beliau oleh masyarakat di daerahnya, kenapa anak-anak kita zaman ini, zaman itu, sekitar 70 tahun yang lalu, ya masih hanya Raja Sidin, itu kenapa kok anak-anak sekarang ini beda dengan anak-anak bahari? Kalau diingatkan oleh orang tua kada patuh, ya malah membantah, malah mengelak. Bukan kayak anak-anak dahulu. Kenapa ya Habib? Dijawab oleh beliau 2 hal. Karena ada 2 hal. Yang pertama, dicekoki dengan makanan dan minuman yang haram atau syubhat. Anak-anaknya diberi makanan-makanan yang haram.
hingga keras hatinya, dinasehati kada patuh. Yang kedua, waktu mencetak anak tersebut, ya, itu kada membaca bismillah. Paham mencetak ya? Waktu mencetak itu kada membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi semi setan jadinya. Setan suka dengan nasihat, kada senang dengan nasihat. Ya, dinasihati suruh sujud kepada Nabi Adam, kada patuh. Ya, diperintah untuk hormat kepada Nabi Adam, kada patuh, walaupun neraka tempat tinggalnya nantinya. Semoga kita diselamatkan daripada kegangguan-gangguan setan dengan berkat bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran, wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'idumus syaitan illa ghurura. Syarikhum, katanya Allah, wahai iblis, silahkan mau membarengi mereka fil amwal, di dalam harta mereka, makan mereka silahkan barengi. Apa barengi bahasa Banjarnya? Berimbai. Berimbai dengan manusia. Pian manusia makan, pian juga ikut makan. Manusia minum, berimbai dengan sidin. Ya, begitu. Ya Allah. Fil amwal wal aulad, di dalam menggauli suami istri, pian barengi juga. Allah memperbolehkan itu untuk iblis. Semoga mulai saat ini kita senang dengan basmalah. Yang ketiga, membaca basmalah makruh. Kapan? Di saat melakukan sesuatu yang makruh, seperti mencabut uban istrinya, kadang mau lelakiannya kelihatan tua, hingga uban di kepalanya apa? Dicabuti aja. Ya, jangan sampai kelihatan tua. Suami ulun, ya, dicabuti. Makruh mencabut uban. Karena pertama kali yang beruban Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pertama kali yang beruban, terkejut sidin. Ya Rabb, apa ini? Ini adalah waqar. Ini adalah ketenangan. Rambut putih ini adalah apa? Ketenangan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tambah ya Allah daripada keterangan itu. Nabi Ibrahim minta tambah uban, pian malah dicabut. Ya, Nabi Ibrahim minta tambahi, pian minta kurangi, tidak boleh, makruh. Nah, yang makruh waktu mencabut, bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalahnya makruh juga. Atau makan bawang mentah, mau kelanggar, mau ke musola, atau mau ke Jumatan, akhirnya apa? Baca basmalah, rasa bawang, ya. Makruh. Bawang itu, makan bawang mentah hukumnya mubah, bukan makruh. Kalau bukan mau berangkat ke masjid atau perkumpulan. Kalau makan bawang mentah hendak berangkat ke perkumpulan, baru makruh. Jadi kada makruh itu bawang mentah dimakan. Silahkan makan bawang mentah, asalkan bisa dihilangkan baunya sebelum ada perkumpulan yang Anda mau datangi. Mau sholat Jumat, jangan makan bawang. Makruh. Jadi makruhnya itu bukan asli, tapi gara-gara. Apa gara-gara bahasa Banjarnya? Ya gara-gara juga. Ya. Jadi gara-gara mau berangkat ke masjid baru makruh. Gara-gara mau berhadiran saruan baru makruh. Kalau kada ada berhadiran saruan, kalau kada ada mau berangkat Jumatan, makan 1,5 kilo. Bawang mentah kalau kuat pian. Ya, membaca basmalah kada makruh. Nah, tapi kalau mau berangkat ke baru makruh. Jadi makan bawang mentah itu baca basmalah tetap sunnah. Ya, tetap sunnah. Yang hukumnya makruh membaca basmalah itu kapan? Kalau makruhnya itu asli.
Seperti mencabut uban tadi, makruhnya asli. Maka di situ waktu mencabut uban Anda baca basmalah, hukumnya makruh. Kalau makan bawang, kada makruh baca basmalah, tetap Anda sunnah membaca basmalah. Walaupun mau berangkat ke masjid, kesaruan, tetap baca basmalah. Tapi yang makruhnya itu karena apa? Karena gara-gara. Bukan asli, tetapi gara-gara. Yang keempat adalah mubah. Tidak ada mubah, ya, mubah. Ya. Yang keempat adalah haram. Ya, haram yaitu haram di saat kita, naudzubillah, di saat seseorang melakukan hal yang haram. Lidzatihi juga asli haram. Ya, asli haram. Ya, contohnya mau menenggak sebotol bir. Ya, sudah mau nenggak sebotol bir, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahnya haram. Baca bismillahnya berdosa. Ya, kalau mau minum teh, itu bismillahirrahmanirrahim. Mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Nauzubillah min dzalik. Ini bismillahnya juga haram. Begitu. Lalu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rabb ini bisa diartikan malik atau pemilik. Artinya rabbil alamin, segala puji bagi Allah, pemilik al-alamin, alam semesta ini. Al-alamin, ada sebagian ulama mengatakan selain Allah itu alamin. Ada yang mengatakan alamin itu adalah yang berakal saja dari makhluknya Allah. Siapa yang berakal dari makhluknya Allah? Manusia, jin, dan malaikat. Maksudnya alamin di sini adalah makhluk-makhluk Allah yang diberi Allah akal. Yaitu hanya 3 aja. Siapa itu? Malaikat, manusia, dan jin. Pendapat kedua, artinya alamin, yaitu semua selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabb di sini, ulun ulangi lagi, artinya pemilik. Ya, pemilik. Kita ini miliknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu kedatangan Raja Abroha. Raja Abroha ini sebelum nyampe di Mekah itu menyita onta-onta dan kambing-kambing miliknya penduduk Mekah. Tidak terkecuali 100 onta miliknya Abdul Muttalib. 100 onta. Suatu nilai yang besar. Tapi dibanding menghancurkan Ka'bah, itu 100 onta kecil. Harganya, nilainya Ka'bah dibanding 1000 onta kecil. Apalagi 100. Ini Abdul Muttalib ini kepala suku di Mekah. Dipanggil oleh Abroha. Siapa kepala suku yang paling terkemuka di Mekah? Abdul Muttalib namanya. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap Abroha. Kalau nyampe di hadapannya, Sidin gemetar karena wajahnya dipenuhi dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu Raja Abroha langsung turun dari kursi singgasananya. Jadi di karpet bawah duduk bersama Abdul Muttalib. Mau didudukkan di kursinya, nanti pasukannya mengatakan kok penjajahnya yang dijajah bersama yang menjajah. Ya, duduk bersama-sama. Nah, kada nyaman. Jadi Sidin yang turun. Gemetar melihat wajahnya Abdul Muttalib. Wibawa sekali. Ditanya oleh Abroha, apa permintaanmu yang terakhir? Ulun ingin menghancurkan Ka'bah dengan gajah-gajah ini.
Katanya permintaan ulun yang terakhir, katanya kepala suku ini, yaitu mengembalikan ontaku 100. Terkejut ini Abraha. Ulun kira urusan Ka'bah, ternyata urusan 100 ekor onta kecil sekali. Akhirnya gemetarnya hilang. Di matanya Abraha kada wibawa lagi. Minta 100 ekor onta. Ini urusan Ka'bah mau dihancurkan kok urusan onta ini. Kenapa kamu mikiri ontamu? Iya. Ana Rabbul Ibil. Nah, ini bahasa Arab ini. Ana Rabbul Ibil. Saya adalah pemiliknya onta. Jadi Rabbil Alamin di sini artinya apa? Dalam ucapannya orang Arab, Rabb itu artinya bukan harus Tuhan, tapi apa? Rabb itu artinya pemilik. Ana Rabbul Ibil wal Ka'bah la Rabbun yahmihi. Adapun Ka'bah punya pemiliknya sendiri yang akan menjaganya. Ulun kada ada urusan sama Ka'bah. Kalau ulun ngurusi onta ulun, pian mau berhadapan dengan Ka'bah, silahkan berhadapan dengan pemiliknya. Ya, silahkan mau berhadapan dengan pemiliknya. Siapa pemiliknya Ka'bah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu turunlah ababil. Allah sendiri yang menjaga Ka'bah tersebut. Kalau ulun kada ada urusan sama Ka'bah, onta urusan ulun. Akhirnya pulang Abdul Muttalib, hingga turunlah burung ababil yang terkenal itu. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji yang mencukupi kenikmatannya. Kenikmatannya banyak, tapi kita memuji kepada Allah ini, kira-kira pujian kepadamu ya Allah yang mencukupi untuk aku bisa bersyukur daripada kenikmatanmu. Wa yukafi'u mazidah, mencukupi tambahannya juga. Karena orang yang bersyukur itu dijanjikan oleh Allah tambahan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka kalian pasti mendapatkan tambahan. Ulun memuji pian ya Allah dengan pujian yang mencukupi kenikmatan-kenikmatan yang kamu berikan kepada ulun plus tambahannya itu. Ya, plus tambahan. Dan ini sebagian ulama mengatakan pujian yang nomor 1. Pujian kepada Allah yang nomor 1. Lafadznya seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini adalah pujian nomor 1 yang paling top. Ya, kalau kita kepingin memuji Allah dengan model seperti ini, itu nomor 1 pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat Allah kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan keluarganya, para sahabatnya, dan salam kepada beliau dan semuanya. Salawat itu ada 3 macam. Ulun singkat-singkat ini, ya, karena waktunya sudah lewat isya. Salawat ini ada 3 macam. Salawat yang dari Allah itu bentuknya rahmat. Jadi kalau ada hadis, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kayak pian sekarang ini berangkat dari rumah pian ke musola ini untuk menuntut ilmu agama, itu disolawati oleh Allah, disolawati oleh para malaikat sampai balik ke rumah pian lagi. Apa artinya kita diberi salawat dari Allah? Artinya Allah memberikan salawat kepada kita, yaitu kita dicurahi rahmat, diguyur rahmat, kita lagi dilala dalam rahmatnya Allah. Paham? Jadi kalau salawat itu datangnya dari Allah berbentuk apa? Rahmat. Kalau dari malaikat kepada kita, malaikat bersalawat kepada kita, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa artinya malaikat bersalawat kepada kita? Yaitu istighfar. Ya, istighfarnya malaikat. Siapa yang
siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, qobliyah dan ba'diyah 4-4, duhurnya juga 4 kan? Ya. Lalu dilamakan berdirinya, rukuknya dan sujudnya, tumaknina bujur, maka disolawati oleh malaikat 12.000 malaikat sampai maghrib. Ya, 12.000 malaikat bersolawat kepada pian yang sholat qobliyah 4 rakaat dan sholat ba'diyah 4 rakaat duhur sambil tumakninah mengamalkannya, itu disolawati oleh malaikat 12.000 malaikat itu sampai maghrib. Faham? Lalu malaikat bersolawat kepada pian ini apa maksudnya? Memintakan ampunan untuk pian daripada dosa-dosa kita. Kalau datangnya dari kita, solawat kita kepada Nabi Muhammad contohnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, artinya kita mendoakan Rasulullah. Solawat manusia kepada Nabi Muhammad, kita kepada Nabi Muhammad, itu bentuk apa? Kita memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, kita memberikan doa mendoakan Rasulullah. Apakah Rasulullah butuh dengan doa kita? Ya Allah, berikan salawatmu dan keselamatanmu kepada Nabi Muhammad. Aslinya kada butuh. Sudah disalawati oleh pencipta alam semesta. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya seluruhnya bersalawat kepada Nabi. Buat apa salawatnya kita? Ya kan? Nah, sebagian ulama mengatakan Rasulullah masih butuh dengan salawat kita. Ya. Ada yang mengatakan kada butuh lagi salawat kita. Karena apa? Kesempurnaan itu kada ada batasnya. Rasulullah itu sudah luar biasa sempurnanya. Ya, manusia yang pahalanya sudah meluber-meluber. Kayak ember itu sudah meluap-meluap, sudah kada karuan. Kayak apa namanya itu yang di atas rumah itu? Tandon air. Ya, itu sudah meluber. Kada butuh lagi, tapi walaupun meluber tetap menerima. Jadi Rasulullah itu kalau kita mengatakan lebih sopan lagi, tidak butuh dengan salawat kita, tapi yang butuh adalah kita dengan salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang bersalawat kepada Nabi dapat syafaatnya sidin. Ya, dapat kedekatan kepada sidin di hari kiamat. Ulun cukupkan sampai salawat ini aja. Ya, ulun kira ulun mau habisi seberataan ini. Tamak ulun ini. Ya, tapi ternyata apa? Kada cukup. Insya Allah ketemu bulan depan. Panjang umur, sehat, walafiat. Ulun jangan di dulu, dilipat dulu. Ya, masih dituntungkan sedikit lagi. Wa anna sayyidana wa sallallahu, salawat tadi ada 3 macam lah. Nanti ada ajib ini, ada pertanyaan, lalu siapa yang bisa menjawab dapat hadiah itu insyaallah bulan depan. Salawat itu ada 3 macam. Kalau dari Allah itu rahmat, kalau dari malaikat itu istighfar, kalau dari kita kepada Nabi Muhammad contohnya itu adalah doa. Ya, doa. Jadi Rasulullah kita doakan. Faedahnya salawat yang terbesar apa kira-kira? Faedahnya salawat kita kepada Nabi Muhammad yang terbesar adalah tidak ada di antara umatnya yang tuha, yang anum, lelakian, bebinian yang mentuhankan Nabi Muhammad atau dijadikan anaknya Tuhan. Ada kira-kira anak PAUD mengaku Nabi Muhammad anaknya Tuhan? PAUD aja. Apalagi yang sudah dewasa ini. Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan Rasulnya. Yakin apa kada? Yakin. Tidak ada satupun, satu orang aja halus yang mengakui Nabi Muhammad anaknya Tuhan.
yang mengakui Nabi Muhammad itu Tuhan. Paham ini ya? Tidak ada yang punya keyakinan semacam itu. Padahal makomnya beliau, kedudukan beliau di sisi Allah itu sangat lebih hebat dibanding Nabi Isa. Dan Nabi Uzair. Nabi Uzair anak Tuhan untuk Bani Yahudi. Kalau Isa bin Maryam anak Tuhannya Nasrani, ya Kristen, ya kan? Kita punya nabi lebih hebat daripada Nabi Uzair, Nabi Musa lebih hebat daripada Nabi Isa. Tapi anehnya kadang ada yang mengaku Sidin anaknya Tuhan. Kenapa sebabnya? Karena kita mendoakan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mana ada Tuhan didoakan. Semoga kamu wahai Allah selamat selalu. Ada yang bilang pemandir begitu. Gila kan? Ya Allah, semoga pian ya Allah selamat sejahtera. Selamat itu gudangnya dari Allah. Ya, tidak tahu lagi Pak Selamat RT 5 sini. Ya, Bapak Selamat Kampung Pian ini. Ada Pak Selamat namanya. Ya. Kalau keselamatan, kesejahteraan, keberkahan itu gudangnya miliknya siapa? Allah. Pian kada kawah mendoakan Allah. Siapa yang mendoakan Tuhan? Pian yang butuh selamat bukan Tuhan. Keselamatan ada dari Allah. Maka kalau itu Tuhan, maka kada perlu didoakan. Karena Nabi Muhammad kita doakan selalu, ya Allah berikan keselamatan. Padahal Nabi Muhammad sudah 100%, 1000% selamat. Ya, kada ada kita punya keyakinan Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Naudzubillah min. Kuncinya ada di Nabi Muhammad itu surga. Haram itu surga dimasuki siapapun kecuali kaki kanannya Nabi Muhammad dahulu. Baru setelah kaki kanannya Nabi Muhammad masuk, kaki kirinya Sidin masuk, baru yang lainnya halal. Untuk masuk surga halal seberataan. Kalau belum masuk dua kaki itu yang mulia, maka haram surga ditempati siapapun. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina, ini satu-satu ulun preteli. Ya. Sayyidina, sayyid, apa itu sayyid? Sayyid itu adalah pemimpin. Man sada fi qaumih, siapa yang jadi tokoh di kaumnya. Ya, tokoh di sini siapa? Itu sayyid. Kada harus Habib. Ya. Ada di sini mungkin Bapak Haji Firman Syah contohnya. Tokoh di sini, tidak tahu siapa tokoh di sini. Ya, yang penting ulun contohkan. Ya, Firman Syah, Haji Firman Syah lah, Haji Muhammad siapa? Tokoh ini Sayyidina, ya, pemimpin kami. Jangan orang dolim Sayyidina, jangan. Ya, Tuan kami. Lalu atau orang yang punya banyak pasukan, atau orang yang punya sifat lemah lembut, dibikin marah malah sabar, dibikin sarik malah kada sarik, malah lemah lembutnya nampak. Tiga-tiganya ini banyak punya pasukan, ditokohkan di masyarakat yang punya sifat lemah lembut. Jika dibikin marah malah tambah lembut lagi. Yang muncul dari Sidin, maka tiga-tiganya ini semuanya ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah bagi kita untuk kalau bersolawat mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan alergi. Tahu alergi? Anti Sayyidina, nggak boleh Sayyidina. Itu di dalam hadis itu kalau waktu Rasulullah dibetakoni oleh sahabat,
Bagaimana caranya bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat dari Rasulullah. Kada ada sayyidinanya. Kenapa pian tambah-tambahi? Nabi Muhammad itu orangnya itu tawadhu, tahu tawadhu, rendah hati. Masa Sidin mengatakan, katakan kalau bersalawat kepada ulun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad kada mau. Karena beliau ini tawadhu, pian yang pengertian. Pian yang seharusnya pengertian jadi umatnya, jangan bloon, jangan tolol gitu. Nabi Muhammad mengajarkannya karena beliau itu orangnya tawadhu, rendah hati. Masa beliau katakan sholawatlah ya Allah dan salamlah kepada pemimpin kami Nabi Muhammad. Sidin tidak begitu orangnya, tawadhu. Ya, tidak menyombongkan diri, tapi kita yang harus mengerti. Katanya orang Jawa itu rumongso, tahu dirilah, ya, tahu diri itu. Jangan sampai memanggil Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah seperti mengucapkan tetanggamu, ya, Pak Muhammad. Ini Nabi Muhammad ini, bukan Pak Muhammad tetangga rumahmu. Ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siapa al di sini? Sering kita membaca di dalam salat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harus kita mengerti agar salat kita ini lebih bagus. Siapa wa ala alihi ini yang kita baca di dalam salat kita? Yaitu wa ala alihi ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Kalau bisa yang ulun ceramahkan ini pian catat ya, biar berfaedah lebih banyak. Karena kalau kada dicatat bisa terbang nyampe rumah pian sudah separuh terbang, besok lusa seperapatnya lagi, kena ke pasar habis semua. Ya, semoga tetap lengket di hati kita seberataan ilmu-ilmu yang kita berikan. Jadi 3 macam arti al. Yang pertama maqamuz zakah, kedudukan zakat. Ya, al di dalam kedudukan zakat itu keturunan Hashim dan Muttalib. Keturunannya Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Keturunannya Sidin itu adalah yang diharamkan zakat, termasuk yaitu ahlul baitnya Rasulullah SAW. Atau kalau memang pian percaya, ada umpat-umpatan sama ngarannya siapa itu, ya belum lupa itu, ya siapa itu tidak tahu sudah. Itu apa ngarannya, para habaib yang ada di sekitar kita itu diharamkan atas mereka zakat, karena zakat itu kotoran hartanya pian. Harta pian itu kotorannya itu dizakatkan, kada boleh diberikan kepada ahlul bait karena mereka itu akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada boleh menerima kotoran harta mereka. Jadi yang dimaksud maqamuz zakah di sini adalah keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Muttalib ini termasuk Imam Syafi'i. Imam kita, Imam Syafi'i itu keturunan Muttalib, bukan keturunan Hashim. Jadi Rasulullah itu punya kakek Abdul Muttalib. Ya, Hashim punya saudara Muttalib. Ya, Muttalib. Jadi siapa Imam Syafi'i ini bukan ahlul bait, bukan keturunan Hasan dan Husain, bukan, tapi keturunan Muttalib. Jadi beliau masuk ke dalam al. Imam Syafi'i masuk ke dalam al di sini, tapi bukan ahlul bait. Itu Imam Syafi'i. Siapa saja yang mau makom tinggi kada harus menjadi ahlul bait. Imam Ghazali bukan ahlul bait.
ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, bukan ahlul bait seberataan, tapi punya kedudukan tinggi, bukan harus jadi habib, mau makom tinggi, ya siapapun bisa meraihnya, asalkan semangat yang tinggi, yang ikhlas, dapat makom-makom para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala alihi. Jadi yang nomor 2, makomul madah, makom pujian. Makom pujian ini artinya Rasulullah memuji mereka, termasuk keluarganya Nabi Muhammad di makom pujiannya Rasulullah. Siapa itu? Umatnya seberataan yang bertakwa, yang taat. Kayak pian-pian ini insyaallah saya husnudzon, baik sangka ya kepada pian, termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pian itu masuk ke dalam wa ala alihi di sini, bukan di kelas zakat tadi, tapi kelas yang kedua, yaitu apa? Makomul madah, makom pujian. Rasulullah pernah memuji pian. Kalau pian orang yang bertakwa. Siapa saja lelakian bebinian yang bertakwa kepada Allah, termasuk keluarganya Rasulullah di kelas apa? Di kelas madah dari pujian. Ada lagi kelas yang ketiga, makomul doa. Rasulullah pernah mendoakan pian, masuk ke dalam keluarganya Rasulullah. Siapa itu? Semua umatnya, walaupun ahli maksiat. Semua umatnya walaupun ahli dosa, itu tetap masuk ke dalam wa ala ahlihi. Jadi ada 3 kelas ya, di dalam wa ala ahlihi. Wa sahbihi artinya sahabat-sahabat beliau. Siapa sahabat beliau? Itu adalah mereka yang pernah berkumpul, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan iman. Jadi melihat atau berkumpul di dalam satu majelis atau lewat saja, walaupun sidin buta. Sahabat ini buta, Rasulullah lewat di depannya, dia orang Islam, beriman kepada Rasulullah, langsung jadi sahabat, walaupun sekali lewat aja. Sinarnya Rasulullah, wattnya itu kuat sekali, wattnya jebol sudah PLN, ya, cahayanya lebih dari matahari. Itu sekali duduk dengan Rasulullah maka jadi sahabat, asalkan dia orang Islam, beriman, dan wafatnya dalam keadaan iman dan Islam, menjadi sahabatnya Rasulullah. Paling kecilnya, paling halusnya sahabat, paling sedikitnya duduk bersama Rasulullah, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 7, kalah dengan sahabat yang paling jarang duduk dengan Rasulullah. Cuma sekali aja duduk dengan Nabi Muhammad. Ya, itu Syekh Abdul Qadir Jailani 7, itu kalah 7 Syekh Abdul Qadir Jailani. Luar biasa. Karena apa? Karena ibadah yang kada ada di para wali. Wali manapun banyak ibadahnya, sebanyak apapun, kada pernah mengamalkan satu ibadah ini. Apa satu ibadah itu? Duduk bersama Nabi Muhammad. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah duduk dengan Rasulullah. Kalau mimpi mungkin pasti, tapi kalau apa? Waktu zamannya beliau kada. Maka ini amalan kada bisa dibarengi oleh para wali-wali. Pada itu para sahabat wajib kita cintai dan kita hormati, hati-hati dari aliran-aliran sesat yang mengolok-olok sahabat atau yang mengolok-olok ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya ahlus sunnah wal jamaah adalah 3. Selalu cinta dan memuji Rasulullah, mencintai sahabat dan ahlul bait. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Dan para ulama-ulama kita cintai juga. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dikembalikan lagi atau
simpan di mana? Khawatirnya kada dibawa bulan depan. Dibawa lah. Bulan depan insya Allah dibawa anunya, lembarannya lagi. Ya, kalau kita diberi sehat walafiat, panjang umur, insya Allah bisa dibawa kembali kertasnya ke pengajian bulan depan. Insya Allah masih tetap lanjut daripada kertas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.